Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Pratama, NPM 19751053, Program Studi Agribisnis D3, berasal dari Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai presentasi bisnis berdasarkan berita pembangunan tol BW Yogyakarta Solo di wilayah Sleman. Pengertian presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin. Atau, presentasi bisnis adalah media di mana kita dapat mentransformasikan pikiran kita ke dalam suatu rangkaian sajian audiovisual di hadapan audiens. Berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik, presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Tujuan dari presentasi bermacam-macam, misalnya untuk membujuk, biasanya dibawakan oleh wiraniaga. Untuk memberi informasi, biasanya oleh orang pakar, atau untuk meyakinkan, biasanya dibawakan oleh seseorang yang ingin membantah pendapat tertentu. Langkah yang perlu dipelajari dalam presentasi bisnis di era modern yaitu dengan cara meraih kepercayaan. Meraih kepercayaan dapat dilakukan dengan menguasai materi dan menguasai panggung. Lalu mencarikan persamaan. Nah, persamaan yang dimaksud itu antara kaitan materi dan kejadian pada saat ini. Lalu memiliki struktur yang baik, yaitu presentasi yang runut dan tidak berantakan tentunya. Lalu mengimbangi antara pro dan kontra. Pro dan kontra ini artinya tidak memilih salah satunya, artinya kita bersifat netral. Lalu menunjukkan manfaat yang diperoleh, harus memberikan pesan dan amanat tentunya kepada audiens sekalian. Lalu besarkan ego lawan bicara tentunya, karena mendahulukan keinginan audiens sangat penting untuk kita, karena kita akan memberikan sesuatu kepada audiens tersebut. Lalu menunjukkan keahlian yang dimiliki, berupa skill yang kita punya, apapun itu. Lalu penggunaan konsensus. Penggunaan konsensus ini yaitu menjalin interaksi antara audiens dan menciptakan kesepakatan tertentunya. Lalu bersifat unik melalui gaya bahasanya, mimik wajah, atau materi yang dibawakan oleh kita sendiri. Dan mengubah pembicaraan menjadi menarik, tidak datar-datar saja. Harus memiliki gaya bahasa yang bagus, mimik wajah yang bagus, dan materi yang dibawakan juga bagus. Lalu percaya diri dan rendah hati. Tips dalam presentasi bisnis yaitu menguasai materi. Lalu menjiwai materi, melakukan simulasi presentasi, menguasai ruangan presentasi, menguasai peralatan saat presentasi, menyimpan bahasa presentasi dalam disk drive, menghindari penggunaan laser point, jangan berbicara pada slide presentasi. Langkah untuk mencapai presentasi yang efektif dengan PowerPoint dapat dilakukan dengan sebagai berikut. Menggunakan kalimat yang sederhana sehingga dapat mudah dipahami oleh audiens. Lalu menggambarkan gambar-gambar yang bermakna. Artinya gambar-gambar ini dapat digunakan untuk mengilustrasikan apa yang kita jelaskan. Lalu menguasai topik presentasi secara detail. Apabila ada topik yang tidak kita ketahui, disitulah kelemahan kita dan kita tidak boleh tidak menguasai topik secara sedetil apapun itu. Lalu berceritalah saat presentasi. Cerita pada saat presentasi akan menjadikan sebuah topik ataupun teori menjadi menarik. Lalu menghargai audiens. Audiens perlu dihargai sehingga mereka nyaman dan mau mendengarkan kita. Sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa disampaikan dengan baik kepada audiens tersebut. Lalu tujuan pokok presentasi bisnis ini, secara umum presentasi bisnis memiliki tujuan pokok, yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, menghibur audiens, menyentuh emosi audiens, dan memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh
presentasi sebuah berita, yaitu yang berjudul Pembangunan Tol BW Jakarta Solo di wilayah Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen Khalid selaku dosen komunikasi bisnis dan kepada Mbak Puput selaku teknisi kami dan seluruh mahasiswa, rekan-rekan, teman semua yang saya cintai. Di sini dalam kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan sebuah contoh berita pembangunan tol BW Yogyakarta Solo di wilayah Sleman yang dilansir pada hari Kamis 22 Oktober 2020, tepatnya tribunjogja.com. Sebanyak 80 bidang tanah di Padukuhan Kadirojo 2, Purwomartani, Kalasan, Sleman terdampak bangunan tol. Kawasan ini yaitu kawasan tanah persawahan. Terdampak rumah warga akibat pembangunan ini, sebanyak 16 rumah, ungkap Petrus Budi Santosa. Warga terdampak di Padukuhan Kadirajo 2 sudah mengikuti sosialisasi dan konsultasi publik. Proses pemberkasan berjalan baik, sehingga warga tinggal menunggu pengumuman dan ganti untung. Rencananya, uang ganti untung ingin digunakan untuk investasi atau cari tanah lain, karena yang terdampak persawahan, sehingga warga sudah memiliki rumah sendiri. Saran dari Petrus Budi Santosa. Budi menyewa kontrak tanah kas desa selama 12 tahun. Budi menegaskan, tidak menolak pembangunan tersebut dengan catatan ekonomi rakyat tidak menurun, sehingga harus menyediakan tempat juga bagi rakyat untuk menggelar usahanya. Ada juga warga yang bernama Herman Cahya Dwi Purwanta, umur 55 tahun, belum memiliki rencana apapun. Tanah luasan 370 meter terdampak pembangunan, termasuk juga rumahnya. Belum ada juga kejelasan terkait ganti untung sehingga beliau tidak memiliki banyak pilihan. Herman tidak meminta banyak kepada pemerintah. Beliau hanya membutuhkan waktu untuk mencari tempat tinggal baru. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan HB10, mengatakan tidak dapat banyak membantu warga yang kesulitan mencari lahan pengganti, karena perihal tentang membeli lahan tersebut tidaklah asal-asalan. Selain itu, dengan berbagai pertimbangan, Sultan menegaskan tidak dapat memfasilitasi pengadaan lahan penggantian bagi para warga yang terdampak pembangunan jalan tol tersebut. Sultan juga mengakui kesulitan dalam mencari ganti lahan. Dalam hal ini, dapat kita simpulkan bahwa pembangunan tol BW Yogyakarta Solo di wilayah Sleman banyak mengandung kontroversi bagi masyarakat di sana. Ada 16 rumah yang terdampak bagi pembangunan tersebut. Lalu ada juga keluhan-keluhan warga yang belum bisa menemukan lahan baru ataupun tempat tinggal baru. Dan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB10, dia tidak dapat memberikan fasilitas yang baik dan pengadaan lahan bagi para warga yang terdampak pembangunan jalan tol tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah salah satu contoh dari presentasi yang saya bawakan mengenai presentasi yang saya bawakan dalam video ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum.